Sudah nyaman apa belum? Sudah, Bu. Oke, baik. Di sini izinkan saya untuk perkenalan diri dulu ya. Nama saya Nanda. Di sini saya berperan sebagai konselor. Bisa diperkenalkan dulu, Mbak, namanya siapa dan asalnya dari mana? Saya Sani Sari, asal saya dari Sidoarjo. Jauh sekali ya, Mbak, jauh dari Sidoarjo datang ke Surabaya. Bagaimana, Mbak, perjalanannya tadi? Lumayan lancar sih, Bu. Ya, walaupun agak macet gitu. Oh iya, seperti biasa ya, Mbak. Apakah sebelumnya Mbak Sevi sudah pernah melakukan sesi konseling apa belum? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya datang untuk coba berkonsultasi. Jadi ini untuk yang pertama kalinya ya, Mbak Sevi. Apakah Mbak Sevi datang ke sini atas keinginan sendiri atau ada rekomendasi dari teman? Datang ke sini atas keinginan saya sendiri sih. Kayak saya cari-cari informasi gitu. Jadi Mbak Sevi datang ke sini karena keinginan sendiri ya. Saya harap nanti Mbak Sevi akan berpartisipasi aktif dalam menceritakan masalah yang sedang Mbak Sevi hadapi. Apakah kita bisa mulai sesi konselingnya, Mbak? Bisa, Bu. Oke, baik. Bisa diceritakan bagaimana perasaan Mbak Sevi akhir-akhir ini? Saya merasakan sedih, bingung juga sih, Bu. Jadi Mbak Sevi merasa sedih dan bingung ya. Apa yang menyebabkan Mbak Sevi merasa sedih dan bingung? Sebenarnya saya di Surabaya ini kan ngekos ya, Bu. Apa ya? Setiap hari itu saya ngerasa kayak perasaan sedih ketika harus jauh dari orang tua. Kan saya nggak pernah dari kecil itu nggak pernah jauh. Terus ketika masuk ke perguruan tinggi, saya harus ngekos di Surabaya ini sendiri, hidup sendiri ya, walaupun sering pulang juga, tapi tetap aja saya di sini itu sendirian gitu loh, Bu. Ini Mbak Sevi merasa sedih karena Mbak Sevi belum terbiasa ya. Yang biasanya Mbak Sevi hidup dengan kedua orang tua dan akhirnya sekarang Mbak Sevi hidup sendiri untuk menjalani kegiatan kuliah seperti itu. Iya. Saya dulu juga pernah Mbak merasakan seperti apa yang Mbak Sevi rasakan. Jadi dulu saya juga merasa homesick dan tidak bisa jauh dari kedua orang tua karena sejak kecil saya juga selalu berada di dekat mereka. Namun untuk mengatasi hal itu saya itu sering melakukan hal-hal yang bisa membuat saya lupa, seperti saya memasak, kemudian berolahraga, yang akhirnya berhasil membuat saya bangkit dari rasa sedih saya karena jauh dari orang tua tersebut. Iya, Bu. Mungkin juga saya kan juga masih awal ya, Bu ya. Jadi ya rasa itu masih perlu untuk dilawan. Apakah perasaan sedih yang Mbak Sevi alami ini juga mengganggu aktivitas keseharian Mbak Sevi di kampus? Tidak sih, Bu. Saya merasa menjalani kehidupan kampus itu ya biasa-biasa aja gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mbak Sevi mulai untuk ngekos dan tinggal sendiri? Dihitung-hitung sih dari bulan Agustus akhir ya, sekitar 3 atau 4 bulanan sih, Bu, saya ngekos di Surabaya sendiri. Jadi selama 4 bulan Mbak Sevi ini merasakan rasa sedih dan homesick karena rindu dengan kedua orang tua ya, Mbak ya? Iya, benar. Apakah ada perasaan lain yang sangat mengganggu diri Mbak Sevi? Untuk perasaan lain yang mengganggu saya itu nggak ada sih, Bu, karena kan alhamdulillahnya ketika saya merantau ini saya juga bisa survive di dunia perkuliahan, juga mendapatkan teman-teman yang sportif juga. Tapi ya itu tadi, rasa homesick saya yang sempat mengganggu hari-hari itu yang terus menghantui saya. Apakah sebelumnya Mbak Sevi pernah melakukan hal-hal yang membantu Mbak Sevi untuk mengatasi rasa sedih yang Mbak Sevi alami? Kalau untuk coba kegiatan lain itu nggak pernah sih, karena kan apa ya, tugas kuliah juga banyak, terus juga belum tugas kelompoknya, kadang kan juga kita kerja kelompok sampai sore, itu belum lagi kalau ada aktivitas lain. Jadi ketika saya ada waktu untuk bisa pulang ke kos, saya itu ya menghabiskan waktu di kamar sendirian atau enggak ya bermain handphone gitu. Sebenarnya ada loh Mbak kegiatan yang bisa Mbak Sevi lakukan untuk membantu Mbak Sevi menghilangkan rasa sedih yang sedang Mbak Sevi alami. Seperti Mbak Sevi bisa bermain bersama teman-teman, kemudian kerja kelompok,
mengerjakan tugas bersama. Mbak Sevi juga bisa bersepeda di sore hari, memasak. Kemudian Mbak Sevi juga bisa mendengarkan musik atau menghubungi kedua orang tua Mbak Sevi untuk mengatasi rasa sedih yang sedang Mbak Sevi alami, seperti itu. Ya Bu, mungkin itu informasi yang Ibu berikan ya, cara-cara yang cukup ampuh juga sebenarnya. Ya mungkin ini Mbak Sevi kan masih awal ya, masih menjadi mahasiswa baru. Mungkin Mbak Sevi perlu beradaptasi lagi dengan posisi atau kondisi yang sedang Mbak Sevi alami sekarang. Apakah Mbak Sevi juga pernah membicarakan rasa kesedihan Mbak Sevi ini kepada teman atau keluarga Mbak Sevi? Sudah pernah sih Bu, kayak saya kan juga nggak mungkin memendam perasaan saya sendiri, karena juga nantinya saya tertekan. Jadi saya coba untuk bercerita kepada teman terdekat dan juga orang tua saya. Tapi apa ya, kata mereka juga mungkin ini masih awal juga gitu loh Bu. Ini Mbak Sevi sudah pernah bercerita ya, dan itu cukup membantu Mbak Sevi untuk mengatasi rasa sedih yang sedang Mbak Sevi alami. Apakah perasaan sedih yang Mbak Sevi alami ini mengganggu aktivitas keseharian Mbak Sevi baik di kampus ataupun di kos? Untuk mengganggu aktivitas sehari-hari ini saya ngerasa enggak sih Bu, karena apa ya, saya juga harinya itu ya biasa-biasa aja gitu. Mbak Sevi mengatakan bahwa Mbak Sevi tidak terganggu dengan rasa sedih ini dengan aktivitas Mbak Sevi sehari-hari. Tapi di sini saya melihat bahwa Mbak Sevi merasa gelisah dan Mbak Sevi merasa sedih dan merasa terganggu dengan aktivitas yang sedang Mbak Sevi jalani akhir-akhir ini. Iya sih Bu. Oke, jadi dari sesi konseling ini akan saya simpulkan ya Mbak Sevi. Ini Mbak Sevi merasa sedih karena Mbak Sevi belum terbiasa jauh dari orang tua. Karena Mbak Sevi sejak kecil itu selalu dekat dengan kedua orang tua Mbak Sevi ya. Dan Mbak Sevi ini merasa sedikit teratasi rasa sedihnya ketika Mbak Sevi mencoba untuk menceritakan masalah yang sedang Mbak Sevi ini alami. Dan Mbak Sevi bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat Mbak Sevi sedikit lupa dengan rasa sedih yang Mbak Sevi alami juga, seperti itu. Iya benar. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya. Saya juga merasa terbantu dengan sudah didengarkan. Terima kasih ya Bu. Ya Mbak Sevi, sama-sama. Nanti Mbak Sevi bisa kembali lagi ya untuk melihat perkembangan dari permasalahan Mbak Sevi ini. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya izin pamit dulu ya Bu. Ya Mbak Sevi, mari saya antar. Mari Mbak Sevi, saya antar. Iya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Ya Mbak Sevi, hati-hati.